Hello my friends, selamat datang di channel Talk About That. Sebelumnya, aku ingin memperkenalkan tentang Talk About That Sharing atau yang kedepannya akan kita sebut dengan TAD Sharing. TAD Sharing adalah sesi di mana kita akan belajar banyak hal tentang sosok ayah melalui pengalaman hidup dari setiap narasumber. Setiap narasumber akan cerita tentang sosok ayah dalam hidupnya dan semoga setiap kita bisa mengambil pelajaran, inspirasi, dan motivasi dari cerita hidup tiap narasumber. So, let's talk about it. Oke friends, narasumber kita kali ini adalah seorang perempuan yang sudah menjadi dosen di usia yang masih sangat muda. Halo Van, apa kabar? Halo Nathan, baik. Oh, lagi sibuk apa nih sekarang? Ngajar online aja sih. Oh, ngajar online. Jadi selama COVID ini nggak masuk kampus, cuma ngajarnya via online. Iya benar. Oke, Van, boleh cerita nggak kira-kira sosok ayah seperti apa yang ada dalam hidup kamu nih? Untuk ayah seperti apa ya? Mm-mm. Sebenarnya dari dulu lebih deket ke ayah sih daripada ke ibu kan. Mm-mm. Jadi kalau sama ke ibu jarang lah, maksudnya untuk main ataupun untuk apapun lebih cerita-cerita lebih sering ke ayah. Jadi dulu sih Mm-mm. menganggap ayah itu yang kayak paling oke lah, paling ini udah ayah idaman banget. Tapi seiring berjalannya waktu ya uh, mungkin apa ya, yang namanya cowok kan banyak godaan. Jadi akhirnya ada masalah-masalah, akhirnya ya udah pisah sama papa. Terus ya merasa sepertinya kayaknya emang orangnya nggak baik. Jadi sekarang sih lost contact. Jadi emang mendingan gak usah berhubungan lagi gitu. Oke. Nah, kamu berapa bersaudara, Van? Tunggal. Dua, oke. Nggak, Eh, tunggal. oh, tunggal Sendiri. satu-satunya. Ya. Oke. Berarti sekarang kamu tinggal sama mama. Iya, berdua aja. Boleh cerita nggak tuh awal mulanya gimana tuh, Van? Awal mulanya ya, Mm-mm. dulu sebenarnya tinggalnya juga nggak di Jakarta, tinggalnya itu di luar kota. Jadi sekolah juga di sana, Di mana terus tuh? di Cirebon. Oh, oke. Empal Gentong. Ah, iya, Empal Gentong sama Ya, apa namanya, tahu batik gejrot ya. resmi. Iya, Nah, ya. iya tinggal di sana. eh Terus sebenarnya bokap ada usaha gitu sih, jadi usaha. Terus kehidupannya lumayan oke lah dulu gitu. Maksudnya Mm-mm. rumah ada, mobil ada, sekolah bagus, pokoknya oke lah terjamin. Terus suatu saat memang usahanya bokap dia jualan gitu, dagang kayak wirausaha sendiri. Terus Mm-mm. usahanya agak-agak bermasalah. Terus udah mulai butuh uang tambahan. Akhirnya nyokap eh, suka ikut temennya ke luar negeri. Jadi suka ikut ke Mm-mm. Malaysia untuk bantu-bantu dia gitu di sana. Nah, terus di rumah kan ada pembantu dua. Yang satu memang udah tua, itu emang udah ikut mama tuh udah dari mama juga masih belum nikah. Nah, satu lagi nih baru pembantunya dan masih muda. Kira-kira waktu itu umur 16-an kali ya. Oke. Nah, terus karena mama suka pergi juga, jadi kan di rumah cuma sama pembantu doang kan. Mm-mm. Aku, papa, sama pembantu. Nah, terus papaku itu akhirnya kayak mm, mulai deketin si pembantu ini. Nggak cantik-cantik Oke. banget sih, tapi kan masih muda ya. Mm-mm. Jadi akhirnya mulai deketin. Terus dulu juga nggak ngeh lah, namanya masih anak kecil kan. Itu aku masih kelas 3 SD kayaknya. Jadi Oke. masih nggak ngeh apa yang terjadi. Cuman emang kok papa baik ya sama dia, kok makan aja bareng, kok suka di kamarnya dia. Jadi kayak suka mempertanyakan kayak gitu, tapi nggak ngeh apa yang terjadi sebenarnya. Dulu masih kecil nggak tahu lah selingkuh itu apa segala macam Oke, gitu. Sampai berarti pas mama kamu lagi di luar negeri, kamu sama papa sama si mbaknya ini dua di rumah. ya, Oke. terus ya udah mulai ngehnya gara-gara apa ya, kalau lagi ada masalah sama si mbaknya ini juga papa lebih belain mbaknya daripada belain aku. Jadi kayak kok aneh ya, mulai ngerasa yang aneh lah gitu. Terus Hmm. pembantu yang tua ini yang satunya lagi juga dia udah lebih tahu lah, dia ngerti gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah sebenarnya mama juga pergi ke luar negeri juga nggak lama, paling cuma kayak nanti seminggu terus nanti balik, nanti minggu depannya baru pergi lagi. Jadi bukan yang lama-lama gitu. Tapi tiap kali mama pulang normal, tapi kalau mama pergi udah mulai aneh-aneh lagi gitu. Hmm, Terus oke.
Lama-lama ya mungkin mama juga tahu kali ya, karena barang-barang mama tuh bisa yang dikasihin ke dia semua gitu loh. Jadi tiba-tiba nanti perhiasannya hilang, dikasih ke pembantu, apanya hilang, dikasih ke pembantu, baju-bajunya juga bisa dikasihin. Oh Jadi gitu. kayak ini nggak mungkin nggak ada sesuatu nih gitu. Oke. Apa yang kamu rasain tuh? Oh, mulai ketahuannya kapan dan apa yang kamu rasain pas itu tahu? Mulai ketahuannya aku mulai ngehnya itu sebenarnya waktu itu pas papaku itu kan tidur kan dulu emang masih satu kamar kan, jadi aku papa mama. Nah Mm-mm. terus pas mama pergi tiba-tiba jadi si mbak itu ikutan tidur di dalam kamar juga. Nah itu udah mikir ini kayaknya agak-agak aneh nih gitu. Cuman mau bilang ke mama juga nggak berani kan, kayak Mm-mm. kalau bilang nanti takutnya kenapa-kenapa, kan nggak mau berantem juga kan. Tapi Mm-mm. mungkin mama juga merasa, jadi akhirnya mama tahu terus berantem berantem kayak gitu. Ya udah akhirnya itu cepet sih kejadiannya, kayaknya mama tahu langsung ya udah. Itu lagi sekolah pun masih di tengah-tengah jalan, itu bulan September, itu kan baru masuk 2 bulan bahkan ya. Mm-mm. Itu langsung diberhentiin dari sekolah, langsung dibawa ke Jakarta. Itu pas Itu kamu sebenarnya umur berapa, status juga Van? belum cerai sebenarnya ya. Oh, oke. Itu pas kamu umur berapa, Van? Aku pindah ke Jakarta tuh 4 SD. Berarti dari 3 SD ke 4 SD kurang lebih 1 tahunan ya? Oke. Nah, Van, ini menarik nih. Kan hidup pilihan. Ketika banyak orang yang memilih untuk dia bisa benci sama papanya atau di kejadian ini dia masuk ke pergaulan yang salah atau merusak diri dia sebagai pelampiasan. Nah, apa yang kamu lakuin nih biar kamu bisa berdamai dengan masalah ayah nih yang ada dalam hidup kamu tadi? Bener sih, hidup pilihan. Jadi dari pengalaman juga banyak sebenarnya kan yang broken home juga, dan memilih untuk jalan hidup yang lain itu yang merusak dirinya sendiri, entah dia ngapain kayak akhirnya jadi anak yang bandel atau gimana. Cuman pertama-tama yang namanya marah pasti marah lah. Jadi kalau misalkan dibilang nggak pernah marah sama Tuhan segala macam, itu pasti bohong banget. Namanya kita dikasih Iya. suatu cobaan, apalagi anak kecil kan, Hmm. jadi pasti dulu ada suatu momen di mana kayak mempertanyakan kenapa terjadinya sama sama gue gitu kan. Iya. Kenapa Jadi kayak gini? Gitu. iya gitu, masih kecil juga kan, maksudnya kayak misalkan kalau kayak ambil rapot deh, terus nanti tiba-tiba ada anak yang ditemenin sama mama papanya, itu udah mulai yang kayak duh kenapa sih gitu. Cuman Mm-mm. pertimbangannya adalah nyokap kan sendiri. Mm-mm. Itu juga dia kerja untuk nyokolahin lah, untuk kasih makan, kasih tempat tinggal. Jadi kayaknya kalau misalkan aku tiba-tiba aku menghadapi ini dengan cara merusak diri sendiri atau memberontak terhadap keadaan, kayaknya yang kasihan adalah nyokap. Nyokap udah jadi korban sekali. Kalau misalkan akunya kayak gitu malah jadi anak yang nakal, dia jadi korban kedua kali gitu. Mhm. Jadi sebenarnya waktu itu sempat yang kayak nggak mau ngapa-ngapain lah, nggak ke gereja segala macem, tapi akhirnya nggak lama sih, akhirnya suka merenung gitu di balkon ngeliatin bintang terus merenung gitu. Akhirnya ya udah sih mulai ke gereja, mulai deket sama orang-orang di gereja, suka sharing-sharing, terus akhirnya merasa kayak oh nggak apa-apa gitu, walaupun keluarga di rumah itu udah berantakan, tapi di gereja tuh menemukan satu keluarga baru yang bisa menguatkan juga gitu. Oke. Jadi akhirnya mulai di gereja udah deh, mulai udah bisa menerima dengan keadaan sih. Itu proses sih penerimaan itu. Oke, ini menarik banget. Jadi memang kayaknya sih kalau teman-teman yang mau rusak diri tuh karena mereka merasa nyaman di pergaulan yang sebenarnya nggak baik ini. Nah, kan kamu menemukan kayak keluarga baru di gereja nih. Kira-kira mereka buat kamu nyaman atau buat kamu bertumbuh atau kayak gimana nih? Yang pasti mereka membuat nyaman dan membuat bertumbuh sih. Jadi dengan sering sharing, terus merasa punya keluarga lain. Jadi uh, mereka tuh benar-benar menjaga supaya jangan sampai nih anak lari kemana-mana nih gitu. Mm-mm. Jadi dijagain banget sih. Gimana cara kamu tahu kalau mereka itu sayang ke kamunya itu tulus, nggak ada embel-embel apapun? Gimana caranya ya? Uh, Merasakan sih, namanya orang kalau misalkan dia tulus sama kita, kita pasti bisa ngerasain kalau misalkan dia emang tulus atau bohongan gitu. Dan setiap kali ada masalah atau apa, mereka pasti kayak nanyain gitu, kamu kenapa segala macam.
diem dikit aja bisa ditanya gitu loh. Mereka tahu kapan kita lagi bete, kapan kita lagi sedih tanpa kita harus ngomong. Oke. Karena memang pada dasarnya aku lumayan introvert sih, walaupun bawel-bawel gini. Jadi introvert, nggak suka yang cerita gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya diem. Tapi orang-orang bisa tahu gitu kenapa. Oke, friends, aku baru tahu ini ada tipe jenis baru introvert yang terselubung. Introvert yang terselubung. Oke, Van. Susah nggak sih buat bisa maafin papa kamu? Susah banget. Itu prosesnya lumayan lama. Jadi sebenarnya pas dulu masih kecil pun diajak ke Jakarta nggak ngeh kalau misalkan ini diajak ke Jakarta tuh untuk benar-benar pisah atau gimana. Jadi pas masih inget banget terakhir tuh di kereta, kan dari Cirebon ke Jakarta naik kereta. Papa masih antar, terus papa masih bilang kayak tunggu ya nanti papa nyusul. Tapi kok lama-lama nggak nyusul ya. Awal-awal masih telepon. Jadi pertama kali ke Jakarta masih suka telepon lah, kadang-kadang seminggu sekali gitu. Tapi kok aneh ya gitu. Terus belakangan tahu kalau papa tuh udah nikah akhirnya sama si pembantu ini. Udah nikah, terus punya anak juga. Terus ya udah tiba-tiba nyokap juga kayak cut komunikasinya, kita ganti nomor. Terus nggak bisa komunikasi lagi. Terus aku juga kayak ya udahlah nggak usah dicari. Jadi hilang gitu aja, nggak usah dicari. Terus sebenarnya masih agak-agak kesel ya, masih agak sakit hati, apalagi pas dengar kalau sekarang dia udah punya 3 anak malah dari pembantu itu kan. Waduh, itu makin sebel lagi kan. Oke, produktif ya. Cuman apa ya, kalau misalkan kita hidup dengan rasa dendam atau rasa sebel, itu juga hati kita juga nggak tenang. Itu jadi lama-lama kayak ya udahlah mungkin dimaafin aja. Kalau saat ini papa kamu nonton ini nih, dia buka YouTube, cari terus ketemu, ada nggak yang mau kamu sampaikan ke dia? Apa ya? Yang mau disampaikan adalah aku udah maafin papa sih. Jadi jangan merasa bersalah atau gimana. Yang namanya keadaan udah nggak bisa kita puter balik. Mau diperbaikin juga nggak bisa lah. Itu udah terjadi. Tapi satu hal, aku cukup bersyukur dengan keadaan ini sih. Karena dengan keadaan yang kayak gini, aku bisa jadi Fanny yang sekarang. Kalau misalkan keadaan ini nggak terjadi sama aku, mungkin aku nggak kayak gini gitu. Dulu tuh masih anak yang, dulu waktu kecil aku lumayan sombong gitu kan. Namanya punya uang, punya segala macem, pintar. Dulu pintar, sekarang sih biasa aja. Sekarang pinter, kalau nggak pinter nggak jadi dosen ya guys. Jadi kayak dulu lumayan sombong waktu kecil. Temenan aja milih-milih lah gitu. Terus dengan adanya masalah ini, hidup berubah 180 derajat, jadi lebih berubah jadi aku yang lebih baik sih gitu. Oke, terakhir nih Van. Mungkin ada teman-teman yang mengalami situasi yang seperti kamu rasain. Ya mungkin broken home, ya mungkin orang tuanya diselingkuhin. Nah, apa pesan kamu buat mereka? Pesannya adalah boleh sih marah sama keadaan, tapi jangan sampai kemarahan kalian terhadap keadaan ini membuat diri kalian itu berubah menjadi negatif gitu. Karena gini, kalian kalau misalkan broken home, oke, memang keluarganya bermasalah, tapi kan tetap kalian masih punya orang tua. Dan orang tua yang bersama kalian itu yang harus kalian jaga. Kalau misalkan kalian merusak diri kalian sendiri, siapa yang mau jagain orang tua kalian? Orang tua kalian udah sedih dengan keadaan mereka, dan kalian menambah kesedihan mereka lagi dengan kalian yang seperti itu. Gitu. Oke, thank you banget Fanny sharingnya. Ya, aku rasa sharing kamu nih bisa menjadi berkat buat setiap kita yang nonton. Oke Fanny, thank you banget buat sharingnya. Semoga kerjaannya lancar, semoga juga kampus cepat bisa beroperasi seperti normal, dan juga semoga orang tua kamu tetap sehat-sehat dan kamu terus bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih banyak untuk sharing dan inspirasi yang udah kamu bagikan hari ini. Iya, sama-sama Nathan. Oke. Semoga dari cerita Fanny tadi kita bisa belajar banyak hal bagaimana untuk bisa memaafkan dan terus menjadi yang terbaik. Oke friends, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak manfaat yang dapat dibagikan ke banyak orang melalui video ini. So, see you on next video and bye-bye!